Ya, DKI Jakarta kembali lagi ke PPKM level 2 setelah cukup lama berada di PPKM level 1. Peningkatan status ini lantaran semakin tingginya penyebaran COVID-19 di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta kembali membatasi aktivitas publik. Dua warga Kelurahan Klender, Durensawit, Jakarta Timur positif terpapar varian baru COVID-19 Omikron. Kasus baru didapat setelah 52 warga menjalani tes PCR. Korban baru merupakan orang tua pasien pertama yang kini telah dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Sebelumnya, 17 orang penghuni kos di Kalideres, Jakarta Barat yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga terpapar virus Omikron. Selain ke-17 penghuni kos, 4 petugas di Bandara Soekarno-Hatta juga terjangkit Omikron. DKI Jakarta memang sedang direpotkan dengan Omikron. Omikron juga diduga kuat menjadi penyebab terus meningkatnya kasus COVID-19 di ibu kota. Selama satu pekan sejak 31 Januari 2021, kasus COVID-19 terus bertambah. Dari hanya 87 orang, 1 Januari menjadi 108 orang. Lalu turun sedikit menjadi 109 orang. Namun kembali naik pada 3 Januari menjadi 172 orang. Kemudian sempat turun menjadi 115 orang. Tetapi pada 5 dan 6 Januari melonjak menjadi 259 dan 267 orang. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebutkan, tren kasus konfirmasi positif COVID-19 terus mengalami peningkatan, dan yang paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, positivity rate menunjukkan tren kenaikan dari 0,07% meningkat menjadi 0,9%. Dalam 14 hari terakhir, terlihat tren peningkatan kasus positif. Meskipun peningkatan harian ini cenderung fluktuatif, namun penambahan kasus harian terakhir telah mencapai angka 404. Meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan kasus harian 2 minggu sebelumnya, yaitu hanya 136 kasus. DKI Jakarta dan Kepulauan Riau mengalami kenaikan kasus aktif dalam 4 minggu berturut-turut. Pemerintah akhirnya memutuskan penetapan wilayah di Jawa dan Bali kembali ke PPKM level 2, termasuk DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan peraturan gubernur yang berisi pembatasan aktivitas masyarakat. Peraturan gubernur menyebutkan, selama masa PPKM level 2, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap sektor atau tempat harus sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Sementara masyarakat yang telah divaksin dapat melampirkan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini, Jaki, aplikasi Peduli Lindungi, atau bukti vaksinasi. Sedangkan aktivitas yang dibatasi sama seperti PPKM level 3 dan 2 sebelumnya. Perkantoran sektor non-esensial beroperasi dengan kapasitas 50%. Sedangkan perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas 75%. Sementara kegiatan makan dan minum hanya boleh 50% pengunjung. Durasi makan 1 jam dan buka hingga pukul 9 malam. Rumah ibadah menampung jemaah 75%. Resepsi pernikahan kapasitas 50% dan tidak boleh makan di tempat. Sementara transportasi publik tetap mengangkut penumpang. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut kasus aktif COVID-19 di ibu kota hingga 6 Januari sebanyak 1.170 orang. Dari jumlah itu, 250 orang terjangkit virus Omikron. Sebagian besar yang terjangkit corona merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Omikron telah ada di tengah masyarakat dan penyebarannya sangat cepat. Sementara angkutan publik yang menjadi salah satu sumber penularan COVID-19 tetap diizinkan membawa penumpang 100%. Jaga jarak terabaikan di jam sibuk pagi dan sore hari. Namun menjadi dilema jika dibatasi, karena dunia usaha sedang bangkit setelah terpuruk sepanjang corona melanda. Ekonomi dan kesehatan selalu menjadi simalakama. Tim Liputan, JAK TV.